luar biasa kasih Tuhan nyata bagi setiap kita umatnya. Sungguh kasih yang luar biasa kita dapat merayakan Natal pada hari ini. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Haleluya. Kita mau bersuka cita buat Tuhan, amin. Kasih Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Yes. Sebab jawabannya adalah jawaban yang luar biasa. Thank you Jesus. Syukur kepadamu Tuhan. Yes. Thank you Jesus. Puji Engkau Tuhan. Yes. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Yes. Puji Engkau Tuhan. Yes. Once again say, katakan
Kami memuji Engkau Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu Yesus. Look at the world we live today. Look at the hurt in everywhere. Let us see mercy and your grace. Oh Lord, in every place. Let us see mercy today. Let your glory fall. Terima kasih Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Bapa. Natal yang indah yang kami rasakan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kasih-Mu Yesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Ini kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan, seperti emas kemenyan dambut, biar hidupku berkenan padamu. Sekali lagi kita mau katakan, seperti palungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan, seperti emas kemenyan dambut, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku.
bersyukur Tuhan. Berkenan padamu, sebab Natal akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara serabu menyanyi kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu, Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Thank you Jesus. Indahnya Natal di, sebab Natal akan berarti tanpa kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Selamat Natal, selamat Natal. Salah satu gambar untuk memperingati Natal yang saya suka adalah gambar ini. Di situ terlihat sekali Yesus sedang ada di palungan dan kemudian ada cahaya yang sepertinya menyala atau bersinar dari bayi Yesus itu. Karena Natal adalah kelahiran Sang Terang. Natal adalah kelahiran Sang Terang. Bayi Yesus yang lahir itu bukan bayi biasa, tetapi dia adalah Sang Terang. Di dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, "Aku adalah terang dunia, barang siapa mengikuti terang itu, ia tidak akan lagi berjalan di dalam kegelapan." Ini indah sekali. Manusia karena dosa hidup di dalam kegelapan. Semuanya gelap. Bahkan gelap, saking gelapnya kita itu tidak bisa menilai diri kita sendiri. Saking gelapnya hidup kita, manusia itu kadang tidak menyadari bahwa dia itu manusia berdosa. Makanya jangan heran kalau kita ketemu
Atau kalian ketemu dengan teman-teman kalian, sahabat, atau yang sudah bekerja, atau yang kuliah, ketemu dengan lingkungan yang hidup dalam dosa, tetapi sepertinya mereka tidak menyadari. Itulah kegelapan hidup manusia. Tapi puji Tuhan, Natal adalah kelahiran Sang Terang. Yesus terang dunia itu lahir untuk menjadi terang bagi setiap mereka yang mau menjadikan Dia juru selamat dalam hidup mereka. Kelahiran Sang Terang, luar biasa sekali. Teks Alkitab, teks Natal yang menjadi tema kita tahun ini diambil dari Yesaya 60. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Apa yang kita baca tadi adalah sebuah nubuatan dari Nabi Yesaya. Pada waktu itu umat Israel sedang hidup di dalam kegelapan. Mereka memiliki ancaman, mereka menghadapi penderitaan, mereka menghadapi bahaya dalam hidup mereka. Sehingga mereka menanti-nantikan keselamatan dari Allah sendiri. Dan disinilah Yesaya memberikan atau memberitahukan janji bahwa Allah akan menyelamatkan, akan mendatangi mereka seperti terang yang terbit atas mereka. Sehingga hidup mereka tidak lagi gelap, hidup mereka lagi tidak ada di dalam penjajahan, hidup mereka tidak lagi mengalami penderitaan. Tetapi pada waktu itu dalam pikiran orang Israel ini adalah bicara tentang pembebasan secara fisik. Pembebasan dari penjajah. Mereka akan datangnya Mesias itu dianggap seperti seorang pahlawan. Kalau zaman sekarang mungkin Avengers yang akan datang menyelamatkan mereka. Tetapi Yesaya tidak hanya berbicara bagi kondisi politik atau berbangsanya mereka. Tetapi Yesaya bahkan lebih menyatakan satu berita keselamatan bagi dunia. Yaitu dunia ini sudah jatuh di dalam dosa, dunia ini sudah begitu gelap, dunia ini sudah terpisah dengan Allah, bahkan berseteru dengan Allah. Dan di situ janjinya dikatakan adalah tadi yang sudah kita baca, terang itu telah terbit, terang itu terbit bagi bangsa pilihan. Ini menarik sekali, dikatakan bangkitlah dan bercahayalah. Sebenarnya kita bisa membacanya bukan bicara tentang terangnya kita yang bercahaya, tetapi pertama kali yang harus kita pahami adalah terang Allah itu sudah terbit. Saya langsung saja masuk dalam, kalau kita bicara tentang Natal, Yesus itu sudah datang, Dia terang itu sudah datang dalam hidup kita. Itu seperti kita kalau lagi tidur, kemudian sinar matahari itu masuk lewat jendela kita, itu sepertinya kita mendengar suara. Ayo bangun dari tempat tidurmu, lihat sinar matahari itu, nikmati sinar matahari itu, nikmati manfaat dari sinar matahari itu. Itulah yang dikatakan bangkit dan bercahayalah. Kita bangkit untuk merasakan keindahan dari terang yang datang itu. Itulah sebenarnya berita Natal bagi kita. Yesus Sang Terang itu sudah datang dan kita diundang untuk menikmati terang Yesus. Kita diundang untuk menikmati karya Yesus, keselamatan yang Tuhan sudah sediakan, dan kasih Tuhan yang akan menerangi hidup kita. Di hadapan Tuhan, kita itu tidak ada lagi kegelapan. Kita tidak bisa lagi menyembunyikan dosa. Kita bahkan bisa melihat bahwa diri kita adalah seseorang yang tidak layak. Seorang yang layak untuk dimurkai seharusnya oleh Allah karena dosa-dosa kita. Tetapi karena terang itu, kita jadi tahu siapa kita. Dan kemudian membuat kita mau lari kepada Yesus Sang Terang. Kita mau minta pertolongan kepada Dia. Kita berkata, aku manusia berdosa, ampunilah aku. Dan sejak hari itu, hidup kita menjadi satu kehidupan yang dipulihkan. Itulah sebenarnya berita Natal. Terang itu sudah datang. Sang terang, yaitu Yesus sendiri, sudah menerangi hidup kita. Sudah menyingkirkan kegelapan di dalam hidup kita. Sekarang hidup kita itu jadi jelas. Kita tahu tujuan hidup kita. Kita tahu hidup kita ini diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Dan memang itulah tujuan Allah menciptakan. Dan memang untuk itulah Allah mengirim Yesus untuk menyelamatkan dan menjadi terang bagi kehidupan kita. Dikatakan
di ayat yang ke-21. Tujuannya adalah supaya kita ini menjadi display, supaya kita ini memperlihatkan keagungan Allah. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, dalam kitab Roma dikatakan kita ini sudah kehilangan kemuliaan Allah. Yang kita tampilkan itu adalah cuman nafsu, yang kita tampilkan itu adalah ambisi, yang kita tampilkan adalah dosa-dosa manusia. Tidak ada lagi kebaikan, kebenaran dalam hidup ini. Padahal manusia diciptakan seharusnya untuk menampilkan kemuliaan dan keagungan Allah. Tapi puji Tuhan, Yesus datang untuk memulihkan itu semua. Dan ketika Yesus sudah menjadi terang dalam hidup kita, maka kita bisa berfungsi kembali menjadi display dari kemuliaan Allah, dari keagungan Allah. Ayo katakan pada dirimu sendiri, aku ini adalah display, pancaran kemuliaan Allah. Terang itu sudah masuk dalam hidupku, tetapi terang itu juga akan memancar keluar. Ini hal yang sangat indah sekali. Orang di dunia ini akan melihat Yesus melalui siapa? Melalui kita yang sudah diterangi. Untuk Natal kali ini, izinkan saya tidak hanya mengingatkan bahwa terang itu sudah datang dalam hidupmu, tetapi lalu apa yang harusnya kita lakukan sebagai anak-anak terang? Ada dua hal yang saya mau bagikan untuk kalian semua. Dan saya ambil dua hal ini dari kata terang. Te dan rang. Ya, ini saya pakai singkatan saja supaya kita mudah menghafalkannya. Yang pertama, te, dari kata te-nya itu, dari te-nya itu, maka kita harus ingat bahwa kita harus terapkan hidup sebagai anak-anak terang. Terapkan hidup sebagai anak-anak terang. Itu penerapannya dari seseorang yang sudah diterangi. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Bagaimana caranya? Paulus dalam Efesus 5 ayat yang ke-9, ayat ke-8 dan yang ke-9 mengatakan demikian. Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jelas sekali, Paulus memberikan bagaimana seseorang yang sudah diterangi oleh Yesus hidupnya. Dia harus hidup sebagai anak-anak terang. Terapkan gaya hidup anak terang. Terapkan gaya hidup anak terang. Apa yang dikatakan? Hiduplah mempraktekkan kebaikan, mempraktekkan keadilan, mempraktekkan apa? Kebenaran. Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Apakah kita punya gaya hidup itu? Gaya hidup yang baik? Baik bukan karena ada maunya, bukan. Baik karena kita sadar Allah sudah baik dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita lakukan bagi orang lain, motivasinya adalah kebaikan, keadilan, dan juga menjadi orang-orang yang hidup mempraktekkan kebenaran. Itulah gaya hidup anak-anak terang. Saya berdoa setiap kita yang mengikuti ibadah online ini, perayaan Natal online ini, sepanjang tahun ke depan, hari-hari ini memang kita sepertinya menghadapi masa-masa yang tidak gampang. Tetapi inilah menjadi masa di mana kita harus justru menerapkan gaya hidup anak terang. Praktekkan kebaikan, praktekkan keadilan dan kebenaran. Berkaitan dengan praktek atau terapkan gaya hidup anak terang ini, maka poin yang kedua dari kata tadi terang, ternyata tadi apa? Terapkan gaya hidup anak terang. Maka yang rangnya adalah, saya pakai istilah saya sendiri, rang adalah rangkullah mereka yang sedang putus asa. Mari jadi anak-anak muda yang melihat, punya mata seperti matanya Allah, mampu melihat apa yang seperti Allah melihat. Di sekitar kita ada banyak orang yang putus asa. Dan ayo kita datang rangkul mereka. Rangkul itu artinya bicara tentang satu keinginan untuk menolong mereka, meneruskan kasih Yesus kepada mereka. Rangkulah mereka, rangkulah mereka. Gambar yang di belakang saya ini adalah gambar dari Chester Bennington. Dia penyanyi yang terkenal, grupnya Linkin Park. Mungkin ada di antara kalian yang menyenanginya. Saya juga. Ya, walaupun pendeta suka musik rock juga. Ya, salah satunya. Kenapa saya suka dengan Chester? Karena Chester ini menyuarakan suara generasi ini. Banyak yang bicara bahwa generasi ini disebut generasi milenial, generasi Z, generasi bla 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 begitu ya. Tetapi Chester memberikan label yang bagus, dikatakan 6 generation. 6 itu generasi yang mati rasa.
Bahkan Chester sendiri ternyata mati rasa. Bahkan dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ya bunuh diri. Kenapa orang mati rasa? Karena dimulai dengan putus asa. Orang yang mati rasa sebelumnya dimulai dengan keputusasaan. Di sekitar kita, tadi ingat bahwa hidup kita yang jatuh dalam dosa itu hidup dalam kegelapan. Tidak mampu melihat sebenarnya hidup ini untuk apa. Tapi bersyukur kita sudah diterangi. Tapi ingat di luar sana, saudara-saudara, sahabat, di lingkungan kerja, lingkungan kuliah, lingkungan sekolah, mereka ada banyak yang sedang hidup dalam kegelapan. Mereka putus asa seperti yang dikatakan Chester ini. Menjadi generasi yang mati asa, tidak punya harapan lagi. Mati asa, tidak punya harapan lagi. Dan bagaimana Yesus menghampiri mereka? Tuhan memakai gerejanya, yaitu kita, untuk menyatakan kasih. Oleh sebab itu saya katakan, kalau kita mau memperingati Natal, sang terang yang ada dalam hidup kita, ayo rangkulah mereka yang putus asa itu. Ya, ingat, terang itu selalu menyerang tempat yang gelap. Terang itu selalu mencari yang gelap. Kita dipanggil untuk aktif mengabarkan tentang Yesus sang terang bagi mereka yang membutuhkannya. Bagaimana cara kita bisa rangkul orang-orang yang putus asa di sekitar kita? Kita bisa rangkul di dalam doa. Biarlah tahun 2021 menjadi tahun di mana setiap kita, walaupun masih muda, menjadi tahun di mana bangkitnya anak-anak muda yang mudah mendoakan. Siapapun yang kau kenal, mereka butuh Yesus. Doakan, jadikan pokok doa. Doakan. Sampai terang Kristus juga menghampiri hidup mereka. Kalau perlu juga rangkul mereka dengan D yang kedua, daya. Apa yang kita bisa lakukan? Praktekkan kebaikan tadi, tawarkan bantuan. Mereka yang terdampak dengan pandemi tahun ini, apa yang kita bisa bantu dalam usaha mereka, atau mungkin mereka lahir dalam keluarga yang sedang bermasalah dengan finansial, apa yang kita bisa lakukan? Sampai ada D yang ketiga, rangkul mereka dengan dana. Kalau kita memiliki dana yang cukup, bahkan lebih, tolong mereka. Berkat Tuhan diberikan dalam hidup kita, supaya kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Inilah pesan Natal untuk kita. Terang. Terapkan gaya hidup anak terang. Yang kedua, rangkul orang-orang yang berputus asa di sekitar kalian. Saya berdoa, biar ini menjadi Natal yang indah. Natal yang mengubahkan hidup kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa pada Natal tahun 2020 yang kami rayakan dengan sangat spesial. Hanya dengan online seperti ini. Tetapi yang penting bagi kami adalah terang-Mu itu sudah menghampiri kami. Kami bersyukur, kami bangkit dan menerima terang itu, mengalami keindahan terang itu. Hidup kami yang dulunya gelap, kami tidak mengerti tujuan hidup kami sudah diubahkan. Kami sadar hari ini kami dipanggil untuk menampilkan, untuk menjadi display dari keagungan dan kemuliaan-Mu, untuk memancarkan terang itu kepada banyak orang di sekitar kami. Oleh sebab itu, aku berdoa sebagai hamba Tuhan, aku berdoa bagi semua teman-teman yang menyaksikan ini. Biarlah mereka mulai hari ini dan sampai seterusnya bisa terapkan gaya hidup anak-anak terang. Hidup mempraktekkan kebenaran, keadilan, dan kebaikan dalam hidup mereka. Tetapi juga berikan dalam hati mereka belas kasihan, sehingga mereka bisa rangkul orang-orang yang sedang berputus asa di sekitar mereka. Dan nama Yesus, kuasa Yesus, kasih Yesus diberitakan melalui kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Sang Terang kami sudah berdoa. Amin. Selamat Natal, Sang Terang, Yesus Kristus Tuhan bersama dengan kita. Amin. Firman yang luar biasa yang memberkati setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita mau menjadikan terang dan garam bagi dunia ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Jadilah terang, jangan di tempat yang terang. Jadilah terang di tempat yang gelap.
namamu. Jadilah jawaban. Jadilah terang. Jadilah garam, jangan di tengah lautan. Jadilah harapan, jangan hanya berharap. Sama-sama jadilah jawaban. Yes. Jadilah terang. Kedamaian yang kita impikan hanya ada bila hati kita bersama. Jadilah jawaban. Jadilah terang. Jadilah jawaban. Jadilah terang. Merry Christmas And God bless you.